Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat bertemu kembali dalam acara kita obrolan DPRD Kota Yogyakarta yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dengan rekan saya Pak Ali Fahmi, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, ya, dan yang kedua bersama dengan Pendidikan dan olahraga Distipora Kota Yogyakarta bersama Pak Rahmat dan Siti Hidayati dan Bu Siti Hidayat yang pada kesempatan kali ini, ya, ini temanya seperti biasanya. Kalau bulan-bulan Mei seperti ini, Mei Juni, kita pasti menghadapi agenda tahunan para Mami dan Siti, yaitu ujian akhir dan PPDB. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Danang Rudian Mongko, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, mau mengantarkan diskusi kita tentang bagaimana toh PPDB untuk besok. Ini sudah banyak nih Pak yang meminta ke saya kejelasan PPDB. Sementara saya juga masih belum tahu semua bagaimana ini besok. Ya pasti standar PPDB Kota Yogyakarta ini semakin hari semakin dinaikkan. Bukan dalam konteks mau mencari nilai tertinggi, tapi ini adalah tuntutan yang terus berjalan seiring dengan perkembangan kemajuan zaman. Dan yang paling menarik juga ini PPDB-nya yang SMA SMK gimana Mas? Nah, ternyata juga masih banyak masyarakat Kota Yogyakarta yang belum paham tentang kewenangan terhadap pengelolaan pendidikan di Kota Yogyakarta. Baik, mengantarkan diskusi, saya akan mengawali. Siapa dulu ini? Pak Rahmat dulu ya. Pak Mami barangkali. Nanti Pak Mami. Oh iya. Pak Mami katanya pengawasan. Ini kita bersama Pak Rahmat. Kebetulan beliau adalah lagi kabar. Betul. Saya fungsional. Fungsional ya. Fungsional untuk pendidikan dasar di dasar apa menengah? Mana sih? Pendidikan non formal. Oh, non formal. Oke, di distrik, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa menjelaskan bagaimana toh proses ujian akhir dan proses PPDB. Kenapa saya menyinggung ini? Karena kalau di pemerintah kota itu berkaitan dengan proses ujian SD ke SMP. Nah, mau Pak Rahmat? Ya, turun Pak Danang sebagai Ketua DPRD Pak Fahmi. PPDB sebetulnya ini sudah biasa kita lakukan setiap tahun Pak Danang. Terkait dengan persiapan kita sudah cukup, ya, insya Allah siap ya. Tinggal kita akan melaksanakan eksekusi. Insya Allah kita akan mulai tanggal 12. Memang masyarakat juga butuh informasi ini karena menu istilah kalau kami jalurnya itu di Yogyakarta, di kota terutama itu memang cukup banyak. Karena banyaknya jalur atau banyaknya menu memang harus dipahami secara baik. Jadi intinya penduduk kota Yogyakarta itu bisa melaksanakan atau mengikuti proses PPDB itu sampai 3 kali. Tetapi kalau penduduk luar kota itu hanya akan bisa 2 kali itu. Nah 3 kali itu yang mana? 3 kali, yang pertama kali itu kalau dia masuk bibit unggul. Ini ada sesuatu yang menurut kami inovasi Pak Ketua. Inovasi kita itu
salah satunya bagaimana agar mutu di Yogyakarta itu tetap masih kita bibit unggul ya. Bibit unggul itu. Nah, bibit unggul itu kan tidak membedakan antara penduduk kota luar kota, tetapi yang jelas bibit unggul hanya untuk anak yang sekolah di kota. Sehingga kalau dia sekolahnya di kota, penduduk kota, maka bisa pertama kali mengikuti seleksi jalur bibit unggul. Ini waktunya tanggal 12. Ketika kemudian tidak, nasibnya belum muncul karena memang sesuatu hal, kemudian dia tidak diterima, maka yang bersangkutan bisa menggunakan jalur yang kedua, namanya jalur wilayah. Ini kalau bahasa sederhananya itu dekat-dekatan. Jadi RW-nya ke sekolah berapa dan sebagainya, dan tabel kita sudah ada. Kemudian kalau ini tetap belum lolos, gitu, bisa kita jaring yang terakhir yang menggunakan istilah kita adalah zona mutu. Nah, zona mutu itu berdasarkan pada nilai ASPD yang sekarang sudah selesai itu. Itu ASPD memang itu local wisdom yang ada hanya di DIY, asesmen standarisasi pemerintah daerah. Nah, ketika ini tiganya sudah tidak, ya berarti kita ke swasta kita tanya. Nah, ini proses yang harus kita lalui. Tapi kalau luar kota itu hanya kemungkinan dia bibit unggul, bibit unggul tidak, baru dia jalur prestasi luar daerah. Hanya itu Pak. Mutu luar daerah. Betul. Prestasi luar daerah. Nah, ini Pak Rahmat ini menarik. Syarat bibit unggul itu. Ya, memang dari istilah barangkali sudah bisa mengarahkan ya. Zaman saja bibit unggul. Berarti memang ini unggul bibit yang memang bagus di salah satu sekolah itu. Cuma kita persentanya Pak Ketua itu hanya 10% dari jumlah anak yang kelas 6 ini. Gitu. Jadi misalkan kita SD tertentu kata jumlahnya kelas 6 itu 60, maka kita hanya punya kuota 6 orang. Nah, ketika kita 65, 6,5 jadinya 7. Itu hanya 10% dari jumlah. Kalau ada kelasnya lebih dari satu kelas. Paralel nanti tergantung jenjang. Misalkan tadi kayak di salah satu swasta kita itu ada siswanya sampai 150, berarti ketemunya 15. Itu 15 itu. Ini tidak membedakan SD negeri maupun swasta, sama. Ya, sama. Ya, 10% dari SD yang ada di kota itu. Jadi mungkin bisa dipahami bibit unggul ini waktunya berapa nih? Datanya 2 hari. 2 hari. Ya, 2 hari berarti mulai tanggal 12 sama 13. 2 hari. Iya. Nah, pemirsa dan khususnya orang tua di kota Yogyakarta yang punya anak didik ini tentu saja dipakai untuk yang SD ke SMP. Ada program yang namanya penerimaan bibit unggul. Terus nilai akademisnya gimana itu? Nilai akademisnya kan sebetulnya bibit unggul yang 10% itu kuota ya. Tetap dia belum ada jaminan untuk diterima di SMP kan baru kuota. Nah, untuk seleksinya masuk ke SMP ya tentu berdasarkan pada ASPD-nya. Pada nilai ASPD-nya. Sehingga nanti alat seleksinya bibit unggul juga ASPD. Tetapi yang pengalaman kita karena kita sudah hampir 4 kali melaksanakan bibit unggul itu rata-rata memang yang dikirim itu juga nilainya tinggi-tinggi. Ya, sudah punya kualitas ya. Di sini ini kan menarik ya. Bibit unggul ini yang saya kalau tidak salah ya kebetulan belum lama ini kan lagi daftar ke SMP juga ya. Nah, kira-kira ada nggak kalau bibit unggul ini dimonitor? Biasanya kan nek ASPD adik kita itu kan sosok nervous, kemudian dia yang mestinya hariannya baik menjadi nervous, kemudian ASPD-nya tiba-tiba turun. Nah, ini ngawekani itu gimana Bu? Biasanya tetap aja ikut di bibit unggul Pak. Jadi tetap daftar saja, jadi tidak masalah. Karena dan apabila misalnya dia tidak mau di bibit unggul pun juga tidak apa-apa. Jadi tidak perlu melakukan aktivasi, tapi nanti dia mau lewat jalur yang mutu atau jalur prestasi. Baik, ASPD ini terus tiba-tiba lah drop. Nah, kalau memang drop itu nanti bisa pakai zonasi wilayah kalau memang dia penduduk kota, tapi kalau
pakai mutu bisa. Ah. Mungkin nanti Pak Arman bisa menambahkan, monggo. Nah ini memang kan Iya. kadang-kadang ada ya. Betul, memang pernah terjadi. Ah. Karena kita dasar bibit unggul rapot, Pak Ketua. Oh, gitu. Begitu rapot, tahu-tahu seperti jenazah ditahu-tahu loh kok nilainya tidak seperti yang kita Iya. harapkan. Nah, Iya. itu memang langkah pertama. Ya tadi PD aja daftar, Iya. barangkali ada peluang. Tapi kalau enggak, meskipun dalam pikiran kita sudah kita kok rata ketemunya angel. Paling bisa kita ya coba kita menurunkan grade SMP. Kayak dulu kita berharap tuh ada SMP tertentu yang wah nek nilai gitu, tapi kok ternyata realnya akhirnya turun. Iya. Jadi sekarang kita harus beranu ya, tahu diri ya. Tahu diri. Terus kemudian kita turunkan Artinya grade-nya. pengampu kebijakan juga Betul, menyesuaikan. penyesuaian kan itu ya. Ya, tidak Atau semuanya ya, Mungkin terus naik ya. betul. Itu Saya memang kira kan, terjadi. Nah, Terus, ya. bisa. Nah ini Pak Fahmi, tadi ini koyone pertanyaan simpel. Nah, nek pas ASPD, ya. nah adik kita ini drop, Wah, saking nervosnya, nggak ngarap soal sampai ini kan nggak tahu kita kan biasa ada yang seperti itu. Iya. Nah ini dari Komisi D kira-kira bagaimana mengantisipasi yang seperti itu? Ya.